Fauzi, silakan nyalakan kamera Anda. Siap, Bang. Bang, abang ada kipas atau gimana, Bang? Ya. Jangan dikipas, Bang. Mikrofon kalau dikipas begini, Bang. Itu, Bang. Siap. Suaranya jadi berisik. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya mau bertanya sama Bang Edis, bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Bang? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik dan ini juga menjadi PR besar saya, Bang. Begitu, Bang. Ya, jadi memang di dalam hati kecil saya, memang saya itu mempertanyakan begitu, Bang. Ya, mengapakah nabi-nabi atau orang-orang di dalam kitab suci itu kalau kita baca, mereka kadang ketika berdoa Tuhan itu bisa menjawab, terdengar suaranya. Tetapi kenapa pada tahun 2025 ini kok itu jarang sekali? Nampak-nampaknya, ini kalau pikiran saya, tapi ini belum tentu juga benar. Nampak-nampaknya memang sudah langka orang-orang di tahun 2025 ini, orang-orang yang suci. Kayaknya, Bang, ini menurut saya ya, kayaknya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mau berbicara kepada kita, nampak-nampaknya perlu yang namanya kesucian diri. Begitu, Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, suara Tuhan bisa benar-benar berbicara kepada kita, nampaknya kita harus melakukan penyucian diri, begitu, Bang. Mungkin dengan doa puasa, seperti itu. Ya, Bang, karena dalam hidup saya kan terpikir ya bahwa tujuan hidup ya cuma itu, Bang. Bisa menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu, Bang. Iya, seperti itu memang, Bang. Memang pada awal-awal kekristenan ya, di awal-awal bagaimana Kristen ini terbentuk, betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, begitu. Ketika berbicara, Yesus menjawab. Tapi sekarang memang ya, saya harus mengakui bahwa banyak gereja sekarang itu yang sudah kehilangan spirit yang dekat dengan Tuhan, begitu. Gereja yang benar-benar kudus, yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau itu harus saya akui. Gitu, Iya, Bang, karena apa ya, Bang, di dalam hati itu perasaan hidup itu nggak sempurna kalau belum ya itu bisa seperti itu, Bang, gitu. Ya, saya juga barusan ya, tadi saya ngobrol-ngobrol begitu ya, tentang masalah ini, begitu. Kenapa? Karena saya juga ngobrol dengan, kalau saya nggak live gini kan saya ngobrol gitu dengan seseorang mengenai masalah iman ini, begitu. Kenapa murid-murid terdahulu itu bisa berkomunikasi dengan Yesus dan Yesus menjawab, begitu. Tapi kenapa kok gereja sekarang nggak ada yang penuh dengan roh, begitu. Kenapa gereja sekarang itu sepertinya kehilangan kuasa penyembuhan, kuasa mujizat, kuasa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, begitu. Seperti itu. Padahal tanda orang-orang Kristen itu sebenarnya itu, mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan akan sembuh, membangkitkan orang mati yang lumpuh berjalan, seperti itu. Tapi kemana sekarang gereja yang seperti itu? Itu juga menjadi pergumulan saya, begitu, internal di dalam diri saya, begitu. Nggak, Bang, misalkan ya kita didatangi Tuhan yang benar-benar Tuhan itu lewat nyata maupun lewat mimpi gitu, Bang. Ya, itu juga, Bang, harapan saya. Keinginan saya adalah bagaimana supaya Tuhan berbicara dengan saya dalam mimpi. Itu doa dan pergumulan saya yang saya minta belasan tahun, Bang. Tapi belum ada jawaban. Tapi apakah saya harus berhenti percaya? Ya, enggak. Iya, benar-benar. Begitu. Tapi ngomong-ngomong, Anda Muslim? Ya, untuk saat ini ya, Bang. Nah, kalau Anda Muslim, jangan harap Allah mau berbicara kepada Anda. Ya, makanya kan saya butuh belajar, Bang. Kalau dalam agama Islam,
Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan firman dari Tuhan. Betul nggak? Ya. Nah, menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu nabi terakhir. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, betul? Iya benar bang. Benar. Jadi kalau ada orang Islam berdoa, kemudian Allah memberikan jawaban atau Allah berfirman, otomatis orang tersebut akan dikatai tapir. Karena dia akan menjadi nabi setelah Muhammad. Betul? Ya. Logikanya kan kayak begitu. Iya ya. Betul nggak logikanya begitu? Coba sekarang saya tanya, Muhammad nabi terakhir nggak? Iya benar. Setelah Muhammad di dalam agama Islam boleh nggak ada nabi lagi? Setelah Muhammad itu kalau yang saya baca ya bang, dalam sejarah itu katanya nabi palsu seperti Iya. Musailamah al-Kadzab gitu. Iya, jadi di mana ada orang Islam mengaku mendapat wahyu dari Allah, Allah berfirman kepada dia, di detik yang sama orang tersebut harus dihukumi kafir. Oh gitu ya bang. Tapi kalau dalam kekristenan, Tuhan itu terus berfirman, Bang. Terus dia berfirman, terus dia menyatakan rencananya, terus dia memberitahukan.